Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dan rekan-rekan pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Dian Lama dan rekan saya Eko Nugroho. Kami dari Universitas Swadaya Jati ingin menyajikan sebuah hasil penelitian yang telah kami ambil yang berjudul Teknologi Simkepira atau Sistem Monitoring Kesehatan Tinta Berbasis Telegram. Perkembangan teknologi di era modern sekarang berkembang sangat pesat. Di era sekarang hampir semua aspek kehidupan menggunakan unsur teknologi yang menjadikan suatu peralatan praktis, andal, efektif dan efisien. Salah satunya adalah di bidang kesehatan. Kesehatan tubuh merupakan elemen vital yang perlu diperhatikan karena sangat penting dalam menunjang berbagai kehidupan manusia. Dalam penegakan diagnosis dilakukan analisis atau komunikasi untuk mendapatkan informasi tentang penyakit dilanjut, pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan umum, tanda vital, kemudian analisis sistem organ, pemeriksaan tanda-tanda vital atau TV, atau vital sign meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, laju pernapasan atau respiratory rate dan suhu. Ada pun beberapa parameter diantaranya sering digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh, yaitu denyut jantung dan suhu tubuh. Untuk orang dewasa yang sehat, detak jantung normalnya adalah 60 hingga 100 BPM atau detak per menit. Sedangkan suhu tubuh normal dewasa yang sehat ada sekitar 36,5 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Berdasarkan penjelasan di atas, pada University Innovator membuat teknologi Simkepira atau sistem monitoring kesehatan tinta berbasis Telegram menggunakan sensor untuk melakukan pembacaan saturasi oksigen, denyut jantung dan suhu tubuh dengan menggunakan sensor MES 30102. Kemudian pada penelitian ini juga kami menambahkan sensor kilometer GPS untuk dapat mengetahui penggunaan smart bracelet. Kemudian data pengukuran selain dinampilkan pada LCD OLED, data pengukuran akan dikirimkan ke mobile phone menggunakan aplikasi Telegram. Adapun tujuan dan sasaran inovasi ini, tujuan dari inovasi ini adalah membuat sistem komunikasi terkait data kesehatan melalui smart bracelet dengan mobile phone melalui aplikasi Telegram. Kemudian merancang teknologi Simkepira, sistem monitoring kesehatan tinta berbasis Telegram dalam bentuk smart bracelet yang dapat mengirim informasi pada saat terjadi indikasi serangan jantung atau kelainan. Kemudian, adapun sasaran dari inovasi ini adalah peningkatan pemantauan kesehatan terhadap masyarakat penderita kelainan jantung dan peningkatan teknologi medis khususnya untuk monitoring data kesehatan secara real time. Yang kebaharuan atau novelty pada penelitian ini, teknologi Simkepira merupakan teknologi monitoring kesehatan secara real time dan compact berbentuk jam dan terjangkau ditujukan untuk masyarakat secara umum dan masyarakat penderita kelainan atau penyakit jantung secara khusus. Selain itu, teknologi Simkepira dapat dimanfaatkan oleh sektor medis seperti klinik kesehatan atau rumah sakit dalam memantau kondisi pasien penderita jantung karena dilengkapi dengan alat pengingat. Pokok kebaharuan atau novelty. Yang pertama, adanya perekaman data kesehatan secara real time. Jadi pada alat ini selalu melakukan pengiriman data secara real time. Jadi setiap waktu itu data yang dibaca pada sensor tetap dikirimkan melalui database melalui aplikasi Telegram. Yang kedua, membantu proses pelacakan indikasi kelainan jantung secara dini. Ketika pengguna dari jam atau alat dari Simkepira ini mengalami kelainan atau indikasi, itu indikasinya dari suhu tubuh, detak jantung per menit, dan saturasi oksigen, maka alat ini akan mengirimkan indikasi atau notifikasi melalui aplikasi Telegram yang kemudian mengirimkan titik lokasi atau titik koordinat orang tersebut berada. Yang ketiga, dapat menentukan lokasi pasien.
secara tepat sesuai dengan yang dikoordinat Google Maps. 4. Membantu proses dalam perencanaan sektor medis dan kesehatan. Fase inovasi pada perancangan atau pengujian yang tahap 1. Sistem monitoring kesehatan jantung, temperatur, dan oksigen yang terbaca pada awalnya alat ini belum berbentuk compact atau seperti jam, masih hanya seperti mungkin pada umumnya di kesehatan itu seperti oximeter, hanya saja dilengkapi dengan indikator LED. Jadi itu sebagai indikator ketika orang tersebut berada pada kondisi normal atau bisa dikatakan berbahaya atau mungkin indikasi hati-hati, itu masih pada awal masih berbentuk menggunakan indikasi masih menggunakan LED. Yang kedua pada perancangan dan kemudian tahap 2, sistem monitoring kesehatan jantung dan temperatur dan saturasi oksigen berbentuk jam tangan dilengkapi GPS dan berbasis telegram. Pada perancangan dan kemudian tahap kedua, alat ini sudah dikembangkan jadi sistem monitoring jantung yang terutama pembacaan pada jantung, temperatur, dan saturasi oksigen yang sudah berbentuk compact atau berbentuk jam. Dan pada seperti yang tadi sudah dijelaskan, ketika orang tersebut atau pemakai dari SIM atau alat ini, maka ketika terjadinya dikatakan indikasi berbahaya, maka akan secara otomatis mengirimkan notifikasi dari titik lokasi melalui aplikasi Telegram. Selain mengirimkan ketika pengguna ini dikatakan dari keadaan bahaya atau urgent, ini pada alat ini juga kita sediakan fitur untuk merequest ketika orang terdekat atau keluarga itu bisa mengetahui kondisi kesehatan dari si pengguna alat ini dengan menggunakan tombol. Kita sediakan push button dan juga kita ada request di Telegram itu kita ketik info, jadi maka akan muncul dari saturasi oksigennya berapa, BPM-nya berapa, suhu tubuhnya berapa, dan titik lokasi orang tersebut di mana. Penerima manfaat yang pertama tentu sektor masyarakat secara umum, khususnya bagi penderita kelainan jantung. Ya, karena saya rasa di masyarakat umum ini masih banyak atau jarang sekali seseorang memeriksa kesehatan jantungnya, karena mungkin terkendala dari tidak adanya alat yang konvensional yang ada yang mungkin dimiliki oleh masyarakat untuk masalah pembacaan denyut jantung dan saturasi oksigen. Yang kedua, penerimaan dari sektor medis. Sektor medis sebagai sumber informasi data kesehatan bagi kelainan jantung secara detail. Yang ketiga ada akademisi sebagai perancangan dan pengembangan produk teknologi simultan. Yang keempat ada pemerintah sebagai fasilitator dan pengembang teknologi simultan yang mendukung monitoring data kesehatan secara detail. Mungkin dari video tersebut kurang lebih bentuk dari teknologi jam ini seperti itu, dan untuk data yang ditampilkan pada LED itu pada LCD OLED itu kita tampilkan hanya detak jantung per menit dan saturasi oksigen. Tapi untuk data lengkapnya itu sudah secara real sudah terkirim pada Telegram. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Box hanya terdapat sensor, namanya sensor Max 302. Jadi itu hanya melakukan pembacaan dan data itu tidak kita tampilkan kepada aplikasi atau belum berbasis IoT pada awalnya. Itu masih hanya kita tampilkan di sebuah LCD OLED saja. Namun kita tambahkan ke adanya indikasinya melalui LED. Jadi ketika
60 sampai 100 BPM itu atau bits per menit itu orang normal. Ketika di bawah itu kita anggap kadang berbahaya atau perlu melakukan pengecekan. Pada awalnya alat ini sesederhana itu. Kemudian pada penelitian berikutnya saya coba kembangkan dalam bentuk mungkin yang lebih kompleks, yaitu bentuk jam, karena sekarang itu kan sudah bisa dibilang sudah marak apa jam smartwatch yang sudah adanya fitur SPO, BPM, suhu tubuh. Nah mungkin tahap penelitian yang pengembangan dari berikutnya itu pastinya mungkin baru seperti ini, hanya dapat menghasilkan berbentuknya mungkin sudah berbentuk jam, tapi mungkin belum terlalu kompleks, masih banyak komponen yang masih berbentuk prototipe. Pada mungkin untuk penelitian berikutnya itu yang pertama kita mungkin dari segi dimensi itu bakal kita kecil, atau ketika melakukan wiring diagram dan lain itu kita hanya mengambil komponen IC-nya saja, Pak. Jadi tidak ada lagi kabel seperti tadi. Jadi kita hanya mengambil IC-nya saja. Kenapa saya pada penelitian kemarin belum melakukan hal tersebut? Karena pada penelitian kemarin, terutama pada bagian program itu kita masih bisa dibilang awalnya mereka. Jadi ketika sudah dipaten atau kita ambil IC-nya saja, itu program sudah tidak bisa diubah. Jadi mungkin seperti itu untuk pengembangan berikutnya. Tentunya entah dari casing 3D seperti itu kita sebenarnya sudah ada konsep. Bahkan kita sebelumnya kita mau coba konsepkan masih berbentuk prototipe, tapi kita sudah sediakan casing 3D, namun dimensinya itu terlalu besar, Pak, kalau masih menggunakan komponen-komponen seperti ini. Mungkin untuk selanjutnya saya juga ingin hanya mengambil dari komponen-komponen intinya saja seperti IC seperti itu. Ya, dari IoT-nya itu nah ini makanya perlu kayak diagram dari alur dari jam mengukur terus sampai telegram itu bagaimana, apakah harus connect dengan handphone dulu atau dari HP langsung ngirim ke telegram. Berarti kan kalau HP ngirim dari telegram harus punya internet dan telegram atau bagaimana? Nah itu kan langkah-langkah dari teknologinya, dari sensor mengukur terus data diapain sampai di display di telegram itu kalau itu ya. Pertama mungkin pada awalnya pada alat ini sama seperti oximeter atau alat-alat pembacaan ini dan dulunya kita melakukan pembacaan. Setelah melakukan pembacaan itu kita melakukan langsung pengiriman data, Pak, secara real time. Untuk koneksi dari IoT-nya, dari user jamnya atau ke HP, kita melakukan pakai masih modul Wi-Fi. Jadi alat ini masih harus terhubung dengan Wi-Fi. Wi-Fi atau Wi-Fi? Apapun, Pak. Jadi Wi-Fi yang kita sudah daftarkan di alat tersebut. Jadi ketika kita terkonek, kemudian bakal mengirim real time. Jadi ada perubahan, jadi setiap detik pun ketika saat itu di request maka data itu akan dikirim. Nah untuk dari jam ke telegram itu kita akan menggunakan sistem dari board telegram. Jadi kita yang ditanamkan pada jam tersebut adalah ID board yang ada di telegram tersebut. Oke, ini ada tambahan. Ini dari bidang keilmuan saya juga belum terlalu mendalami dari sisi pembuatan aplikasi, tapi sebenarnya kita sudah mencoba pada pembuatan aplikasi. Saya sudah pada awalnya kita sudah bisa data itu secara real time. Cuma ketika saya penggunaan fitur request, ketika keluarga atau kerabat terdekat ingin melakukan request itu saya masih melakukan sebenarnya error. Jadi untuk saya berkoordinasi dengan tim dosen dan lainnya. Jalan seperti apa? Mungkin dampaknya kita gunakan aplikasi yang sudah umum ada di masyarakat. Yang mungkin ada di opsi. Yang pertama ada Sun kalau kita pakai Sika, yang kedua WA dan Telegram. Dan kemarin saya mencoba pada penelitian ini kita coba menggunakan pada aplikasi Telegram. Dan alhamdulillah pada
sudah berhasil dari kita bisa request data, kita bisa send data otomatis, kita bisa memberi warning dan lain-lain. Mungkin sama seperti yang disampaikan oleh Dr. Faruk, kalau misalkan inovasi ini kita hafal tingkatan 10 sebagai endingnya dan teman-teman baru di tahap 2, jangan pernah berhenti untuk terus menujunya ya. Tetapi inovasi itu akan terus cepat sekali seperti itu. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Jadi mungkin terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih